rasa hancur hatiku, aku mengerti kau lakukan ini karena kau cinta padaku. Kau pikul semua salahku di kayu salib yang keji, supaya aku menjadi milikmu. Kau selamatkan hidupku. Tak ada alasan diriku hidup, hanyalah melayanimu sampai akhir hidupku. Ku mau berjuang menggenapi rencana Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya, segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan pagi hari ini untuk bersama-sama memuji menyembah Allah Elohim yang hidup. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan, yang merindukan lawatan-Mu jamahan-Mu, serta merindukan keubahkan ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, yang haus akan Engkau. Puaskan kami hari ini menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa yang hidup. Bapa, biarlah Engkau beracara dalam persekutuan kami ini Tuhan. Allah Roh Kudus tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, seiman kami yang tidak dapat hadir bersama kami Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati mereka Tuhan, apapun keadaan mereka saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami nanti-nantikanlah Engkau hadir. Kami yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari arahkan hatimu masuk lebih dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia. Naikkan pujian dengan ketulusan hati di hadapan Bapa. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah kekudusan kita sembah Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang
menyembah dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Jemaat saja katakan. Lebih lagi angkat hatimu sembah Tuhan. Sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku angkat hatiku sembah Tuhan. ku angkat hatiku, Ku angkat hatiku sembah Tuhan. mari jemaat Tuhan sembah dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami angkat pujian, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, kekudusan-Mu melingkupi kami, dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Engkau kami hormati, Engkau kami muliakan. Dalam kekudusan-Mu menyembah-Mu, layakkan kami Tuhan. Terimalah setiap sembah, hormat, pujian kami ini. Kami bersembahkan di mezbah-Mu, biarlah berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tambah setiap kali, rawat kami dalam hadirat-Mu. Rawat setiap hati kami yang haus, kuatkan kami Tuhan. Angkat hati-Mu, sembah Tuhan, Sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. menyembah Engkau. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, Kami angkat hati, kami menyembah. hatiku sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu.
semuanya kita akan mengangkat pujian kita. Mari sorak-sorai untuk Allah Elohim kita. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Selamatkan hidupku, hapuskan dosa
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapa, di hadapan-Mu kami mau Kau ubahkan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam Tangan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa atas hidup kami. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadirat-Nya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadirat-Nya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta padamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaan. Bila dengan sungguh kami mau katakan, rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau dan kesukaanku, harta abadi di kerajaan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kita katakan dari awal. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan, jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadirat-Nya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala
abadi. Harta abadi di kerajaanmu. Harta abadi di kerajaanmu. Benar Tuhan, hanya Engkau harta abadi kami. Hanya Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami, karena Engkau mencintai dan mengasihi kami. Engkau tidak menginginkan hidup kami binasa, dan sungguh kami bersyukur memilih Engkau Allah yang hidup, Bapa Elohim Yahweh, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur buat semua cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua atas anugerah-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk kami kembali datang kepada Tuhan, masuk dalam rencana, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan belajarkan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan pagi hari ini semua untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami rindu hidup kami terus ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami yang hadir, berkati mereka yang boleh mendengar siaran tunda Tuhan. Hamba-Mu yang hanya menjadi alat-Mu pagi hari ini Tuhan, Kau sendiri yang mengurapi, memberkati hamba-Mu. Jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu. Biar hanya isi hati Bapa yang disampaikan, bukan dari pikiran dan isi hati dari pikiran manusia Tuhan, tapi isi hati dan pikiran Bapa yang dicurahkan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Pagi ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Ibu Gembala tidak bersama dan kita dalam perjalanan karena kemarin keberangkatan menuju ke Israel. Perjalanan rohani lagi Bapak Ibu Saudara. Dan beliau nanti akan bersama kita di minggu yang ketiga atau yang keempat, tanggal 20, 21 beliau sudah ada di Palangkaraya kembali. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini satu hal yang saya renungkan Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan pujian ini, karena ada tadi kata-kata, karena demi cinta dan hormatku aku rela melepaskan semuanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh sangat mengasihi kita, Tuhan tuh sangat mencintai kita. Tidak satu pun Tuhan menginginkan di antara kita binasa. Tuhan tidak menginginkan satu pun umatnya binasa. Maka Tuhan selalu menanti-nanti, Tuhan selalu memberi kesempatan, tapi ada waktunya kesempatan itu berhenti, dan kesempatan itu akan berakhir Bapak Ibu Saudara. Kapan kesempatan itu akan berakhir? Entah nanti ketika kita pulang, waktu kita sudah berakhir dunia ini, entah nanti kesudahan zaman ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Yang pasti waktu kita, hari berakhirnya kita kesempatan, waktu kita pulang menghadap Bapa. Ketika kematian itu menghadapi kita, ketika kematian itu menghampiri kita, tapi kita tidak tahu kapan itu kematian menghampiri kita. Entah hari ini, entah besok, entah 1 jam kemudian. Oleh sebab itu kita selalu mempersiapkan hidup kita, selalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tapi ada banyak hari-hari terakhir ini, ada banyak orang yang terjebak dengan keadaan kemegahan dunia. Kata pujian tadi, terjebak karena dikatakan pujian tadi kita ada di medan peperangan. Benar Bapak Ibu Saudara, kita ini masuk dalam medan peperangan. Hidup kita berperang terus, melawan setiap keinginan kita, melawan hawa nafsu kita, melawan kemegahan dunia yang menawarkan buat kita hari ini. Lihat saja, ada banyak anak Tuhan yang terjebak hari ini, tidak punya rasa takut akan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Hanya ketika masuk gereja, aku mengasihi Kau, aku mencintai Engkau Tuhan.
Tapi ketika keluar dari gereja tidak ada membuktikan cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Tidak lagi ada hormatnya dengan Tuhan. Karena apa? Terjebak dengan keadaan dunia, terjebak dengan kemegahan dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara, terjebak dengan masalah, terjebak dengan berbagai kehidupan, pergumulan kehidupan. Tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Seberapa banyak kita hari ini jemaat-jemaat Tuhan yang bersama kita di tempat ini, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya rasa di tempat ini tidak kurang kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Ibu Gembala kita. Selalu mengingatkan kita, selalu berseru, ayo kembali kepada Tuhan, ayo sungguh-sungguh kepada Tuhan, cari Tuhan. Mumpung kesempatan itu masih ada. Hidup kudus, hidup tidak bercacat dan bercela. Tidak kurang, selalu diingatkan. Tapi apa yang terjadi hari ini karena mereka terjebak dengan kemegahan dunia. Karena mereka tidak kuat dalam kebenaran itu, tidak bertumbuh dalam kebenaran itu. Hanya mendengar firman Tuhan cukup kembali ke rutinitas biasa, tapi tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengalami kebenaran itu dalam hidupnya, tidak mempraktekkan kebenaran itu dalam hidupnya hari lepas hari. Maka gampang terjebak dan kemegahan dunia. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berbicara jemaat Tuhan, kami juga sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta-pendeta juga mengalami hal yang demikian. Tadi malam saya berdoa. Saya awalnya ikut berdoa bersama untuk Bapak Gembala kita. Tadi malam dipercepat dari jam 8, 1 jam. Saya menyembah Tuhan. Lalu Tuhan bertanya dengan saya, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mencintai aku? Kalau engkau mencintai aku, cintamu tanpa syarat. Cintamu tidak ada alasan. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bertanya seperti itu? Tuhan bilang, kalau engkau benar-benar mencintai aku, tidak ada alasan. Kalau benar mencintai Tuhan, tidak ada alasan kita. Karena Tuhan baik, karena Tuhan menyelamatkan aku, karena Tuhan menyembuhkan aku, karena Tuhan memberkati aku, karena Tuhan menyertai aku. Tuhan bilang seperti itu. Itu namanya cinta tanpa alasan. Tuhan juga mencintai kita tanpa syarat. Cinta Tuhan panjang dan lebar, tanpa syarat dia mengasihi saya dan saudara. Dia rela berkorban di atas kayu salib karena dia mencintai saya dan saudara. Dia rela melakukannya sampai dia katakan, karena akhir dari hidup yang dia perjuangkan buat saya dan saudara, dia mau korbankan hidupnya tanpa syarat. Apakah nanti manusia mengasihi aku sungguh-sungguh mencintai takut akan aku? Tidak. Tuhan melakukan tanpa syarat. Hanya satu Tuhan inginkan, supaya semua umat pilihannya diselamatkan. Umat pilihannya tidak binasa. Tapi apa yang kita perbuat buat Tuhan? Apa imbal balik kita buat Tuhan hari ini? Menjadi pertanyaan atas hidup saya dan saudara. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan hari ini? Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan hari ini? Sudahkah kita menyukakan hati Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Itu saja menjadi pertanyaan. Kalau engkau mengasihi aku, Tuhan bilang, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Engkau akan melakukan setiap ketetapanku, hukumku. Engkau akan tinggal di dalam aku. Orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, dia tidak akan tinggal menginginkan dunia ini. Seperti pujian tadi, tidak kebetulan, tidak ada janjian kita. Tapi Tuhan meneguhkan apa yang saya dapatkan.
Bahwa kalau benar-benar mencintai Tuhan, kita tidak memperhatikan, tidak mementingkan pribadi kita, tidak menginginkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau hari ini menjadi pertanyaan, saya ingat juga Petrus, Tuhan pernah bertanya kepada Petrus seperti ini. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Hanya satu Tuhan inginkan dari kehidupan Petrus. Tuhan hari ini menginginkan juga atas hidup kita. Kalau engkau mengasihi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan meninggalkan kemegahan dunia. Kita akan mengikuti apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup saya dan saudara hari ini. Ikut Tuhan mudah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Ibu Gembala. Saya bilang seperti ini. Kenapa yang saya rasakan 1 bulan ini rasa berat perjalanannya. Berat sekali. Tertatih-tatih saya katakan. Hampir rasanya Tuhan apa ini? Ya itulah Ibu Gembala bilang. Ujian buat kita. Apakah ketika kita mau mengikuti dan mengasihi Tuhan ketika baik-baik saja keadaan kita? Bapak Ibu Saudara, saya mengalami hal yang membuat saya 1 bulan ini fisik saya nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Nggak enak, autoimun saya turun, drop. Gampang terserang virus. Nggak ada nyamannya. Saya udah obat tuh sudah berapa obat, saya ganti obat ini, ganti obat itu, nggak ada yang nyaman. Saya putuskan, sudah nggak usah minum obat. Turun sekali imun saya. Saya kalau udah turun imun saya, gampang sekali saya kena virus. Orang sedikit aja kena flu, saya kena langsung. Lebih parah dari orang itu. Itu kalau autoimun saya turun. Saya sampai mengalami hal yang kemarin sampai saya mengeluarkan darah. Dari mulut saya mengeluarkan darah. Dari pup saya juga mengeluarkan darah. Tuhan, apa ini? Makanya Bapak Ibu Saudara, di situ saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Apa yang harus kulakukan dengan melewati ini semua? Saya nggak mau cerita. Drop sekali fisik saya. Untung Bapak Ibu Saudara masih punya nafsu makan untuk melawan. Kalau kemarin-kemarinnya kalau autoimun saya turun, saya nggak bisa makan. Bukan makan muntah. Nggak bisa masuk sama sekali makanan. Ini autoimun saya kambuh sama cuma nggak bisa tidur. Aduh nggak bisa tidur. Karena sakitnya minta ampun. Tapi di situ saya belajar. Apakah saya menyerah dengan keadaan ini? Di situ Tuhan ajarkan saya. Apakah kau masih mencintai aku dan keberadaanmu seperti itu? Apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah kau mau tetap untuk melakukan apa yang aku inginkan atas hidupmu hari ini? Atau engkau lari? Nah inilah ujian buat kita, pencobaan yang kita lewati. Ujian demi ujian. Rasul Paulus pun pernah bilang, jangan-jangan aku gagal. Dia mengalami hal yang luar biasa atas hidup dan perjalanan pelayanannya. Sampai dia katakan, jangan-jangan aku gagal. Dia selalu memawas dirinya supaya dia tidak mengalami namanya kegagalan. Arti kegagalan di sini putus rantai. Gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Tidak seiring lagi dengan Tuhan. Tidak seperasaan lagi dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tadi ada suara gembala mengirim buat kami para pendeta. Jaga hati. Jaga hati hari-hari terakhir ini. Karena hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana dunia mulai menawarkan kemegahannya buat anak-anak Tuhan. Dunia mulai menawarkan kepada orang-orang yang mencintai Tuhan hari ini. Yang mengatakan mencintai Tuhan. Mulai ditawarkan dan kemegahan dunia. Entah kau diperhadapkan dan pergumulan hidupmu. Entah kau diperhadapkan dan perekonomianmu. Sepertinya merosot dan merosot. Keuanganmu dan lain sebagainya, itu ujian. Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan di dalam badai kehidupanmu? Menjadi pertanyaan.
Bapak Ibu Saudara, saya ingat Habakuk pasal 3. Coba boleh buka Habakuk pasal 3 ayat 17. Boleh bantu saya salah satunya? Saya minta reply. Habakuk pasal 6, pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sesuai dengan pujian ini tadi. Coba lihat. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Nabi Habakuk mengalami hal yang sedemikian rupa terjadi. Nabi Habakuk bukan untuk pribadinya dia berkata seperti itu, tetapi dia menghadapi keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana terjadi peperangan, di mana terjadi namanya kekacauan dunia yang dialami. Tapi Nabi Habakuk katakan, sekalipun semuanya, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan sesuatu, pohon zaitun dan lain sebagainya, kambing domba semua terhalau dikatakan, tapi ada satu iman, ada satu kasih, ada satu kerinduannya, ada satu kepercayaan yang meneguhkan dia, bahwa dia percaya Tuhan sanggup menolong dia, dia percaya Tuhan sanggup membela kehidupannya, Tuhan sanggup membela keadaan bangsa itu. Dia punya keyakinan teguh kepada Tuhan karena dia mencintai Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak peduli dengan keberadaan bangsa itu pada waktu itu. Dia hanya berdoa dan menjerit. Kalau baca sebelum-sebelumnya itu ayat pasal pertama dan seterusnya, bagaimana terjadi atas bangsa itu, di mana Nabi Habakuk harus berdiri atas bangsa itu, membawa bangsa itu di hadapan Tuhan. Dia berseru di hadapan Tuhan. Dikatakan ada kata satu, dia menjadi pengintai, dia menjadi penjaga untuk berdoa, membawa semua di hadapan Tuhan. Ada satu pujian Bapa yang mengatakan, apa itu? Tuhan seolah-olah tidak peduli. Ada itu pujian. Apa? Coba boleh lagu nyanyikan. Song leader nyanyikan. Saya diingatkan. Tuhan seolah membisu. Coba resapi pujian ini. Saya diingatkan. Seakan tiada saat ku berseru, bisu ku menjadi ragu, hatiku bertanya, Tuhan kau di mana saat ku butuhkan. Tiada jawaban, ku merasa kau tinggal. Sampai di situ dulu. Semen ini Bapak Ibu Saudara. Ini seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan diam dengan pergumulan kita. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan mau melihat sejauh mana cintamu kepada Tuhan. Sejauh mana engkau mengasihi Tuhan. Tuhan seolah-olah tutup mata. Ini yang Nabi Habakuk rasakan, seolah-olah Tuhan membiarkan keadaan bangsa itu. Seolah-olah Tuhan tinggalkan umat pilihannya. Tapi satu
keyakinannya. Dia percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti tidak pernah membiarkan keadaan bangsa itu. Kehidupan kita hari ini nih yang terjadi. Justru kita yang meninggalkan Tuhan. Justru kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Sekali berdoa percuma aku ke gereja hete. Jatun kia ampi pembelaan Tuhan akangku. Kutu baka kutui aku, paham? Mana aku ke gereja di situ gak ada pertolongan Tuhan. Sepertinya aku seperti ini saja, gak ada pembaharuan, gak ada perubahan atas hidupku. Susah tetap susah, miskin tetap miskin. Bapak ibu saudara, engkau tahu di balik semuanya ada rencana Tuhan yang indah atas hidupmu. Kalau engkau benar mencintai Tuhan, engkau tidak peduli dengan keberadaanmu hari ini. Semakin engkau mengejar dunia ini, semakin engkau mengalami kebinasaan itu. Itu dia. Semakin hidup dalam kebinasaan itu semakin kekal. Tapi ketika engkau tidak peduli dengan keberadaanmu karena engkau mencintai Tuhan, aku mau berlari mencari Tuhan. Aku mau datang ke hadirat Tuhan. Aku tidak peduli dengan keberadaan. Hari ini anak Tuhan banyak lembek. Sedikit gak dijawab Tuhan, kecewa. Sedikit dapat masalah di gereja, kecewa. Tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Ini yang terjadi. Mau bagaimana orang-orang seperti ini? Belum menghadapi nanti kesudahan zaman, dikatakan baca Alkitab itu sampai selesai. Engkau lihat di sana yang terjadi. Engkau akan mengalami masa-masa itu. Ini kalau terjadi yang namanya perang dunia ketiga. Di mana engkau berlindung kalau engkau tidak berlindung pada sabda Allah, dikatakan firman Tuhan. Engkau hanya berlindung dalam Tuhan. Tidak satu pun yang bisa menolong engkau. Keberadaanmu hari ini. Mau hartamu, mau kedudukanmu, mau jabatanmu. Siapa engkau hari ini. Kalau engkau tidak kuat dalam kebenaran itu, tidak ada satu pun yang bisa menolongmu. Hartamu tidak menjamin kau masuk surga. Kekayaan dan lain sebagai jabatan kedudukanmu tidak menjamin kau masuk surga. Kalau engkau tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak mau mencari dalam kebenaran itu, tidak bertumbuh dalam kebenaran itu, mencari kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup. Ini dia. Sia-sia perjalananmu di dunia ini. Tuhan bilang harta itu karat dan ngengat. Tapi kalau engkau mengumpulkan hartamu di dunia, mengumpulkan hartamu yang di surga, dikatakan di sana tidak ada karat dan ngengat. Kumpulkan hartamu di surga artinya hidupmu dengan Tuhan, hidupmu bertumbuh dengan kebenaran itu yang dicari Tuhan. Ketika pulang nanti tidak ada Tuhan bertanya, mana mobilmu, mana hartamu, mana uangmu. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan hanya butuh nyawamu. Tuhan butuh jiwamu yang diselamatkan, itu Tuhan. Karena Dia punya segalanya. Kenapa jadi ragu ikut Tuhan? Kenapa jadi lembek ikut Tuhan? Kenapa jadi malas ikut Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Ayo kita bangkit, Bapak Ibu Saudara, bangkit. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara, kami pun mengalami, saya katakan 1 bulan ini saya mengalami hal yang demikian rupa. Tapi saya tahu, saya percaya di balik semuanya Tuhan punya rencana atas hidup saya, mendidik saya. Ketika kesusahan itu terjadi, bisa kuat Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan. Dia akan melatih kita. Bangsa Israel itu selalu dididik dalam peperangan supaya mereka kuat. Tuhan bilang supaya tanganmu menjadi kuat, kakimu tidak menjadi goyah. Ketika engkau menghadapi pergumulan hidupmu, Tuhan mau engkau kuat. Tidak menyerah dengan keberadaanmu. Itu dia. Tapi kenapa kita hari ini jadi malas? Malas cari Tuhan. Ada saja gitu yang membuat kita malas cari Tuhan. Entah itu membuat badan kita jadi lemah. Entah itu ada saja kesibukan yang membuat kita. Itu Bapak Ibu Saudara, pekerjaan setan yang mau menghalangi kita. Jujur Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan setan yang membuat kita bisa mengalahkan kerinduan kita dengan Tuhan loh. Saya lihat itu setan itu.
Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, saya juga. Saya punya komitmen jam doa dengan Tuhan, jam doa pribadi saya jam sekian. Ketika orang sudah mulai tidur, saya mulai datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sana saya masak hadirat Tuhan. Tapi ketika tubuh saya mengalami kelemahan, aduh Tuhan, duduk aja capek. Aduh Tuhan, tidur Tuhan, biar cuma 15 menit kalau bisa. Akhirnya tertunda. Di situ saya diingatkan Tuhan, hei, kamu jadi malas. Hanya seperti itu yang kamu alami. Bapak Ibu Saudara, siang itu saya tuh enak, nggak mengalami apa-apa walaupun rasanya gimana. Tapi kalau malam, kadang napas, itu kalau autoimun saya datang. Padahal itu cuma ujian oleh Tuhan. Kenapa 5 tahun yang lalu saya bisa melewati lebih parah dari itu? Cuma segini Tuhan bilang, kamu udah mau menyerah. Datang ke hadiratku, mencari aku. Bapak Ibu Saudara, ketika mencari Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa menjaga hatimu dari apapun yang ada dalam dunia ini. Itu orang yang bisa menjaga hatinya ketika dia terus ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang terus ada dalam hadirat Tuhan, dia pasti bisa menjaga hatinya dari segala macam bisikan-bisikan setan. Karena banyak bisikan setan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kita keluar dari gereja ini banyak bisikan-bisikan loh. Nanti dengar aja ada bisikan-bisikan. Tapi ketika engkau kuat dalam Tuhan, ketika engkau teguh dengan kebenaran itu, engkau bisa menjaga semuanya. Kau tutup telingamu, kau tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Kau hanya melihat Tuhan di depanmu. Perhatikan dari Nabi Habakuk ini. Tidak mudah yang dia hadapi. Dia tidak hanya berjalan sendiri, tapi dia membawa bangsa itu. Seorang nabi yang dipercayakan untuk bergumul buat bangsa itu dan keberadaan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala batu, bebal. Itu tipe manusia sudah. Karakter manusia itu seperti itu. Nggak bisa dihilangi. Tapi ada engkau bisa menghilangi karakter itu ketika engkau mencari Tuhan, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kekudusan Allah. Engkau bisa membuang karakter jahat itu. Itu karakter setan, bukan karakter ilahi. Itu dia. Maka Tuhan bertanya dan saya tadi malam, apakah engkau mencintai aku? Kalau engkau mencintaiku tanpa alasan, coba tanya aja pasanganmu yang sudah menikah. Dulu waktu menikah alasannya karena aku mencintai engkau. Coba tanya, kalau dia mencintai engkau karena engkau baik. Kalau engkau tidak baik, dia akan tinggalkan engkau. Ada banyak pasangan yang seperti itu. Ada banyak pasangan yang tidak setia. Karena dia mencintai ketika orang itu baik. Ketika orang itu ada sesuatu. Ada sesuatu dengan seseorang itu. Kalau engkau mencintai seseorang, kau tidak melihat apa orang itu. Makanya kalau mencintai jangan karena alasan. Kau benar-benar cinta yang dari Tuhan. Kau tidak butuh alasan. Karena dia baik. Ketika dia tidak baik, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau mencintai Tuhan. Engkau beribadah ke tempat ini. Engkau bilang karena engkau mencintai Tuhan. Tapi ketika keberadaan gereja ini seperti ini. Atau keberadaan hamba-hamba Tuhan di tempat ini seperti ini. Apakah kau tetap melihat Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini atas hidup saya dan saudara. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan hari ini. Kecewa dengan pendeta, kecewa dengan keberadaan gereja, kecewa dengan ini dan itu. Orang itu tidak tulus mencintai Tuhan. Orang itu tidak murni mencintai Tuhan. Karena dia mencintai karena satu alasan. Entah alasannya mau diberkati oleh Tuhan, entah alasannya mau dipulihkan kehidupannya oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Lihat orang seperti tidak akan bertumbuh dalam kebenaran yang sesungguhnya. Ketika badai, dia pasti tinggalkan gereja, dia pasti tinggalkan pelayanan. Tapi karena kau mencintai Tuhan, apapun yang terjadi, kau tetap berdiri kokoh, kau melihat Tuhan yang ada di hadapanmu. Itu dia cinta yang sesungguhnya.
Cinta yang murni seperti Tuhan mencintai saya dan saudara. Hari ini hidup kita berdosa, tapi Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita supaya kita diselamatkan. Rela Dia korbankan nyawanya. Saya dan saudara, sudahkah kita berkorban karena kita mengasihi Tuhan hari ini? Menjadi pertanyaan besar. Sudahkah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Petrus, "Hei Petrus, apakah kau mengasihi aku?" Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan kawanan domba ini. Hanya satu Tuhan minta. Kalau hari ini Tuhan datang, apakah engkau mengasihi aku? Sama siapa ini? Andre, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, ini pertanyaan. Seandainya Tuhan datang dalam kehidupan Andre, apakah engkau mengasihi aku? Andre, apakah kau mengasihi aku? Kita lihat dia ragu menjawab. Itulah kita. Coba saya tanya nih anak dua. Niko, apakah engkau mengasihi aku? Niko, apakah engkau mengasihi aku? Jawab. Niko, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, maukah engkau relakan nyawamu? Oh mantap. Tapi karena sudah jawaban dari siapa? Itu orang mencintai Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia tidak peduli dan keberadaannya, aku mengasihi engkau Tuhan. Dia tinggalkan, tadi dikatakan tinggalkan kemegahan dunia karena mengasihi Tuhan. Karena dia membutuhkan Tuhan dalam hidup. Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Tuhan melebihi segalanya, apapun yang ada. Bapak ibu saudara, ketika engkau mengatakan seperti itu dan engkau melakukan, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan pasti menolong hidupmu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan bilang, sekalai pun rambutmu tidak Tuhan biarkan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Cintanya Tuhan dan saya dan saudara, itu ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan pasti bela perkara. Tuhan pasti campur tangan dalam setiap kehidupan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Itu Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha bijaksana. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Maha dari segalanya. Itu Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Dia peduli apa yang terjadi atas hidupmu hari ini. Tunggu waktunya apa engkau mengasihi Dia. Sungguh-sungguh itu Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan saya dan saudara hari ini. Saya rasa dan saya mengalami pertolongan Tuhan atas hidup saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sampai hari ini. Saya mengalami bagaimana banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Banyak hal, kalau saya bilang mau kecewa dan keberadaan. Tapi di situ saya melihat cinta Tuhan atas hidup saya. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, kami pelayan Tuhan tidak hanya mendapat gesekan demi gesekan dari sesama. Banyak hal yang terjadi. Saya banyak hal mendapat fitnahan, dapat macam-macam gosip di luar sana tentang saya. Tapi hari ini saya hanya mau melihat Tuhan. Saya tidak peduli, hanya satu saya. Karena saya mencintai Tuhan. Saya tidak peduli ngomongin apa. Lu ngomongin apa enggak peduli. Bahasa mana lagi? Enggak peduli, penting saya mau melihat Tuhan atas hidup saya. Bagaimana hari ini Tuhan menyelamatkan hidup saya. Sampai saya bisa berdiri hari ini itu orang karena cinta Tuhan atas hidup saya. Karena Tuhan mengasihi saya ada hari ini. Saya bisa berdiri. Itu Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak peduli yang di luar sana. Saya hanya peduli Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Seperti Nabi Habakuk katakan. Sekalipun semua berlalu atas hidupnya. Benar kata firman Tuhan loh. Semua akan berlalu atas kehidupan kita. Hanya tinggal satu, yaitu kasih. Itu 1 Korintus 13. Semua berlalu dalam hidup kita. Semua akan pergi, hanya tinggal kasih. Oleh sebab itu miliki kasih Kristus yang sempurna atas hidupmu. Kalau engkau memiliki kasih Kristus yang sempurna atas hidupmu, engkau tidak pernah memandang orang lain tuh hina. Engkau tidak pernah memandang orang lain tuh negatif, tapi engkau selalu memandang orang itu positif. Itu Ibu Gembala ajarkan kami seperti itu. Pandang orang lain secara positif kalau engkau mengasihi Tuhan. Saya selalu dikuatkan, diingatkan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara,
Menjadi pertanyaan, sejauh mana saya dan saudara mengasihi Tuhan hari ini? Maukah engkau rela meninggalkan sesuatu atas hidupmu? Saya mau bertanya lagi bergantian, jangan anak berdua ini. Aldo lagi. Ketika Tuhan datang kepada Aldo, "Do, kalau engkau mengasihi aku, maukah engkau memberi sesuatu?" Aldo mikir dulu, apa yang Tuhan minta ini? Pasti kan? Iya kan dia bilang, pasti. Apa ya Tuhan? Apa yang Tuhan? Kadang Tuhan bisa menjebak. Ingat gak Abraham? Abraham, bawa anakmu, persembahkan dia. Apa Abraham bertanya? Maka anak satu-satunya. Itu pun anak yang diberi. Tapi Tuhan minta. Tidak ada alasan buat Abraham dia angkat, bawa anaknya naik ke gunung. Ketika dia mau mengikat, sudah dia ikat, anak mau disembelihkan. Abraham, Tuhan bilang, Tuhan sudah siapkan domba sembelihan itu. Tuhan hanya menjebak saya dan saudara, hanya menguji hati kita. Tapi kadang kita bertanya dulu, itulah kelemahan kita. Tapi ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan tanpa bertanya, maka saya katakan tanpa alasan. Tanpa alasan, Bapak Ibu Saudara. Maka disinilah kau akan melihat berkat Tuhan luar biasa atas hidup. Berkat rohani yang terutama Bapak Ibu Saudara. Di mana engkau akan dibukakan pikiran-pikiranmu, pembaharuan, kau akan melihat, kau akan mengalami Tuhan atas hidupmu. Makanya saya katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia tidak akan menjadi lemah, tapi dia akan menjadi kuat. Nantikan selalu Tuhan atas hidupmu. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang selalu menanti dia. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menanti-nanti hari Minggu saja contohnya? Hari Minggu aku ke gereja nunggu, rasanya rindu kayak gitu. Saya mau bertanya, adakah di hati? Adakah di hati menunggu hari Rabu untuk datang pujian penyembahan itu saja? Adakah kerinduan dalam hatimu? Atau adakah kerinduan hatimu, aku cepat-cepat mau masuk jam doaku nih. Aku mau berdoa dulu. Adakah kerinduan itu melebihi apa yang engkau kerjakan pada saat itu? Ini menjadi pertanyaan. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Gak gampang. Saya tuh loh menanti doa pagi tuh loh. Jam 4 sudah saya mulai aktifkan HP saya. Supaya gak telat. Udah saya tunggu-tunggu jam 5 pagi tuh. Jam 4 udah hidupin HP saya. Nanti karena HP ini kan tunggu dulu, loading dulu. Makan waktu, saya udah siapin. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, aku pengen tidur. Setelah pujian penyembahan, setelah ikut doa dan lain sebagainya, aku bilang, belum dapat sesuatu dari Tuhan. Nggak ada berdoa, cuma berdoa bersama dan aku doa pribadi, nggak dapat, Tuhan nggak bicara. Aku bilang dengan Tuhan seperti ini, Tuhan aku mau tidur. Tapi bangunkan aku jam 3 Tuhan. Jam 3 aku harus menghadap Engkau. Bapak Ibu Saudara. Tahu enggak? Kayak dibangunkan langsung rapat duduk jam 3. Lihat jam 3 karena HP aku gak matiin. Aku cuma matiin paket datanya. Tepat jam 3. Hei, Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau punya kerinduan, Tuhan pasti akan mengerjakannya dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tidak punya kerinduan, rasa haus dan lapar, tidak akan mungkin terjadi. Oleh sebab itu paksakan kehendak Tuhan atas hidupmu. Apa kehendak Tuhan? Harus berdoa, harus menyembah Tuhan, baca Alkitab, lakukan. Maka Yosua katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau boleh berhasil dan beruntung. Renungkan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu hari lepas hari, detik demi detik. Apa yang Tuhan inginkan, renungkan itu. Lakukan atas hidupmu.
Perbuatkan firman itu atas hidupmu. Jangan hanya engkau merenungkan atau engkau hanya memperkatakan lewat mulut bibirmu, tapi engkau harus melakukan dalam hidupmu. Harus berbuah firman itu dalam hidupmu. Itu yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Paham yang saya maksud hari ini? Ayo mari kita membangun kembali relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Bangun kembali Bapak Ibu Saudara, keintimanmu dengan Tuhan bangun kembali supaya engkau kuat. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Bukan saya nakut-nakutin, ini memang ternyata terjadi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya sempat ngomong dengan Ibu Gembala waktu kami di Jakarta, sampai saya lihat, nah saya berapa kali ikut di ibadah di gereja di sana. Bapak Ibu Saudara, bagaimana antusias mereka mencari Tuhan. Kita di sini gampang datang ke gereja. Kalau mereka, oma-oma itu naik busway Bapak Ibu Saudara, mau sungguh-sungguh. Orang cari Tuhan di sana nggak seperti kita. Mungkin oleh kita ini zona nyaman dan keberadaan alam kali ya. Nggak ada gempa, nggak ada lain dan sebagainya. Orang di sana itu cari Tuhan tuh orang tua itu, waduh antusiasnya loh. Rebutan mau duduk di depan loh. Kadang kita itu sudah dikasih patok-patok loh, orang menandai tempat dia duduk. Bagaimana antusiasnya orang cari Tuhan. Kita di sini, aduh. Kadang kami sebagai hamba Tuhan pun frustasi. Frustasi. Tapi mau bagaimana? Seberapa yang Tuhan percayakan, itu yang kami kerjakan. Karena kami mengasihi Bapak Ibu Saudara. Di seperempat malam saya katakan, saya tuh selalu berseru dengan Tuhan, berdoa. Tuhan berkati jemaat, supaya mereka memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau. Supaya hidup mereka benar-benar dipulihkan Tuhan. Tuhan beri mereka kekuatan dalam mengiringi Tuhan. Saya ambil waktu untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan taruh sekarang dalam hidup saya. Saya ini sudah mengalami yang doa itu satu tahun lebih ini, saya terus berdoa dan berdoa seperti itu. Berseru buat jemaat Tuhan. Itu Bapak Ibu, karena kami mengasihi Bapak Ibu, karena kami mencintai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang dengan Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan dombaku. Kawanan domba ini Tuhan bilang sama Petrus. Tidak ada lagi lain yang kami lakukan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mencintai pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mengasihi seberapa umat yang Tuhan percayakan. Kami berdoa, kami bawa dalam doa. Supaya tidak satu pun kita yang tertinggal ketika masa-masa pengangkatan itu terjadi. Ketika Tuhan datang, tidak satu pun kita yang tertinggal. Tapi kita sama-sama pulang ke langit baru, bumi baru. Itu tujuan dan kerinduan kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kerinduan Sinode GSKI itu kerinduan sama-sama semua jemaat Tuhan. Orang-orang yang dilayani, orang-orang yang bersama dengan kami. Pulang bersama ke langit baru, bumi baru. Kita bertemu di sana. Itu kerinduan. Amin. Kenapa nggak antusias? Nggak pengen pulang ke sana. Mau tinggal di sorga, di bumi terus. Bumi ini jahat. Ini akan dihancurkan loh. Akan ditunggang balikan kata firman Tuhan. Dihanguskan. Tidak ada yang kekal. Apa jadinya? Neraka Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu rindukan langit baru, bumi baru dalam hidup. Amin. Bawa keluargamu, rindukan langit baru, bumi baru. Pulang bersama keluarga besarmu. Pulang ke sana Bapak Ibu Saudara. Jangan menginginkan dunia. Semua sementara. Kita lihat saja. Kalau perang terjadi Bapak Ibu Saudara, biar engkau punya uang, gak ada harga, gak ada artinya. Tapi kalau engkau punya kebenaran firman Tuhan atas hidup, itu sangat berarti dalam hidup. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau mencintai Tuhan, lakukan kebenarannya. Lakukan perintah dan kehendaknya. Kita mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus.
Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu. Masing-masing kau berdoa di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan supaya kita dilayakkan masuk dalam perjamuan kudus, makan daging dan darahnya. Masing-masing berdoa. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Akui semua di hadapan Tuhan supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Berdoa, masing-masing kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kesempatan untuk kita berdoa. Doakan saudara-saudaramu, doakan orang-orang yang kau kasihi. Terlebih kau mendoakan hidupmu supaya kau berkenan di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa, Tuhan tolong kami, ampun setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Perkenananmu atas hidup kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan buat kita. Yohanes 6 ayat 53-57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kami angkat pujian ini, kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Angkat pujian ini. Angkat pujian ini sungguh-sungguh sebagai doamu di hadapan Tuhan. Dan darahmu Tuhan, Engkau memberkati tubuh dan darah ini, sehingga benar-benar melalui tubuh dan darahmu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Melalui darahmu menyucikan, menguduskan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes, sekali lagi kita angkat pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, sambil engkau mengangkat roti dan anggur. Angkat roti di sebelah kananmu. Kau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di sebelah kananmu, tinggi-tinggi melebihi tubuhmu, dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Tuhan sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sementara pujian ini diangkat kembali, Bapak Ibu Saudara berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kebaikan, pertolongan dan kemurahan penyertaan atas hidup kami sampai saat ini. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan apakah kami membalas kebaikan-Mu, dan kami memuji menyembah Engkau, taat kepada perintah atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Ibu Natali berdoa syafaat buat kita. Engkau ku cinta, Engkau ku cinta, Engkau ku puja selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Bapa berikan bagi kami
Terpujilah Engkau. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu pagi hari ini bagi umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan pemahaman pribadi lepas pribadi sesuai dengan pergumulan hidup para jemaat-Mu, meneguhkan mereka, menguatkan mereka Tuhan, untuk tetap setia sampai pada saat akhirnya nanti kami pulang. Kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kau memakai hidupnya menjadi alat-Mu, menjadi berkat dimanapun kehidupannya dipercayakan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memakai hidupnya menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami yang mungkin saat ini sedang berada sampai di Dubai. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan atas beliau dan akan melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Tuhan menyertai dalam penerbangan. Tuhan perlindungan-Mu Tuhan atas kehidupan beliau, atas pelayanan yang saat ini beliau emban bersama hamba-hamba Tuhan dalam satu rombongan besar ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dalam pasca pemulihan, kami bersatu hati berdoa Tuhan, ada pemulihan yang daripada Tuhan, kesehatan dipulihkan, Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sempurna, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami. Tuhan memberikan kota ini pemimpin yang berkenan, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang benar-benar punya cita-cita untuk kemajuan dari daerah kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di mana bangsa dan negara ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka roh takut akan Engkau, penguasa alam raya ini, sehingga ke depan 5 tahun ke depan kota kami bahkan negara ini Tuhan dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ini Bapa, Engkau memberikan kesempatan bagi kami, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. 5 tahun ke depan ini Tuhan, Engkau akan memberikan anugerah terbesar bagi bangsa ini Tuhan. Bangsa keselamatan, karunia terbesar Bapa. Kami yakin dan percaya tuaian akan siap dituai 5 tahun ini Tuhan. Sampai waktunya akan Engkau tetapkan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biarkan kota-kota pun menerima pesan-Mu, sehingga mereka menerima ketika bunyi napiri sangkakala itu akan dibunyikan. Maka para jemaat-jemaat-Mu, para orang-orang pilihan-Mu akan berkumpul dan kami akan diasingkan. Bapa, itulah satu kerinduan kami Tuhan. Kami akan diasingkan selama 3,5 tahun, tidak memasuki kesukaran hidup itu. Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong kami, biarlah melalui kebenaran-Mu yang telah disampaikan tadi, kembali mengingatkan para jemaat-Mu dan kami semuanya, bahkan mereka yang akan mendengarkan siaran tunda dari ibadah raya ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, pulihkan kesehatannya, pulihkan kekuatannya, berkat-Mu Tuhan atas pekerjaannya, bahkan usahanya. Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Engkau Elohim Yahweh. Sebentar pun juga kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin.